Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu yang mulia SPMK selaku para sekolah serta dari pelatihan, yang terhormat Bapak Ibu guru serta dari pelatihan serta semua staf. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bermuajah di tempat ini dengan tak kurang semoga apapun. Dan selawat serta salam Allah kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita berkumpul di ruangan ini karena teman kita Ibu Ella Astuti SPD akan mempresentasikan terkait CGP angkatan kedua yang beliau laksanakan pada hari ini. Dan langsung saja untuk menyingkat waktu sepenuhnya, untuk presentasi sepenuhnya waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yuliana Mulyani selaku Kepala Sekolah SMK Nabawi Keralingan, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu bisa berkumpul dalam satu ruangan ini. Dan di sini saya akan sharing, ya, bukan maksud saya untuk menggurui atau bagaimana. Di sini saya akan berbagi pengalaman saya selama mengikuti kegiatan calon guru penggerak angkatan 11, ya. Nah, di sini ada Bapak Fasilitator CGP angkatan 11 yaitu Bapak Gianto Widodo, kemudian pengajar praktik saya Ibu Sri Rezeki, dan saya sendiri Ella Astuti CGP angkatan ke-11. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya dan apa yang saya dapat dari kegiatan guru penggerak. Modul guru penggerak yang sudah saya pelajari di sini ada 4. Yang modul pertama itu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kemudian modul 1.2 tentang peran dan nilai guru penggerak. Kemudian modul ketiga tentang visi guru penggerak, dan yang terakhir budaya positif. Sebelum saya lanjutkan untuk acara berikutnya pembagian presentasi, saya akan mengadakan screening dulu, tebak warna, ya. Jadi kita akan konsentrasi. Petunjuk permainannya yaitu sebutkan warna yang dilihat
Kita. Oh. Baik, terima kasih. Sepertinya konsentrasinya masih kurang ya. Dan untuk speaking berikutnya, coba di sini ada sebuah gambar ya. Ada bagian-bagian dari rumah. Menurut Bapak dan Ibu, bagian apa dari bangunan tersebut yang paling penting? Monggo, siapa? Pak Rois? Monggo Pak Rois bisa mengutarakan pendapatnya. Ini menurut saya ya. Terima kasih sebelumnya waktu diberikan kepada saya. Setelah melihat mengamati gambar yang ada di depan, untuk bangunan rumah itu yang paling penting, itu yang paling dasar, paling bawah, itu fondasi. Itu menurut saya. Alasannya apa Pak? Kalau misalnya kita bangun rumah megah ataupun rumah yang kuat untuk bisa bertahan 2 tahun, ya kan harus fondasinya juga harus kuat dulu, baru kita bisa mengukur umur dari rumah tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban atau pendapat dari Pak Rois. Ada pendapat lagi? Misi, monggo. Menurut saya juga fondasi, karena fondasi merupakan alas ya landasannya dari sebuah bangunan. Itu aja. Terima kasih. Ada pendapat lagi? Bu Ida? Monggo Pak, monggo mic-nya Pak. Tiangnya Bu, Tiang, kenapa Bu? Alasannya? kalau nggak ada tiang nggak bisa berdiri. Oh, baik ya. Terima kasih ya. Jadi di sini ada. Monggo. Bu Arun, mau? Apa pendapatnya? Menurut yang paling penting apa? Oh, Bu Sri, monggo. Yang paling penting adalah dananya. Oh iya. Semuanya kalau nggak ada dana nggak bisa. Pak ya. Menurut saya yang paling penting adalah tembok Bu. Tembok. Kenapa? Karena kalau nggak ada temboknya gampang roboh. Oh, Pak Robo. Kedinginan ya kalau nggak ada temboknya. Pak Aris mau menambahi? Tadi kalau Pak Rois itu fondasinya, dan saya pilih jawaban yang paling itu di, kalau menurut saya ini itu apa? Yang ini kalau 10 itu kan bangunan rumah, mau bangun rumah, ono fondasi dia orang yang ini orang kecil, fondasinya digokok Pak. Itu kalau saya tuas fondasi ini orang yang ini rasa ngadir. Misalnya ada temboknya, ada tiangnya, semua aja temboknya roboh. Ada fondasinya, nggak ada tiangnya, nggak akan berdiri. Bingung, maksudnya ini sebenarnya apa benar saya itu? Ya mohon maaf kalau kayak nggak. Oke, monggo. Kan ini pendapat pribadi sendiri-sendiri. Ya silakan. Ya, kalau ada fondasi, ada tiang, kalau nggak ada dananya juga nggak bisa berdiri Pak. Berarti yang pertama dana uang Nah, ya? itu yang paling penting. Ada dananya apa tidak? Kalau belum. Ya, kalau bicara apa ya gini, kalau kembali lagi ke dana, malah justru yang paling penting di tiang. Dananya kan, lu harus usah kayak fondasi langsung pakai tiang, kamu langsung pakai balok, udah cepat. Dan buat jadi kalau dananya
ada tulisan semua kayak gitu. Di sini apakah guru penggerak itu? Ya, guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa peran yang dilakukan oleh guru penggerak? Yaitu menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di wilayahnya, menjadi pengajar praktik bagi rekan guru terkait pengembangan pembelajaran di sekolah, mendorong meningkatkan kepemimpinan murid di sekolah, membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir, menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong building ekosistem pendidikan di sekolah. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran atau underwis adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan outfitting memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantoro, kita itu sebagai guru ibarat sebagai petani. Kemudian siswa itu seperti benihnya dan setelah itu sawahnya. Jadi kita sebagai guru hanya bisa menuntun, membimbing anak kita. Karena setiap anak itu memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Jadi kita tidak bisa memaksa kalau benih padi itu akan berubah menjadi jagung. Ya, kita hanya bisa mengolah lahannya agar tumbuhan itu menjadi subur. Tidak bisa memaksa kehendak kita kepada peserta didik kita. Kodrat alam dan kodrat zaman. KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyusun
mungkin setuju, cuman kita lihat konsepnya dulu. Konsepnya, setujukah Bapak Ibu bahwa hukuman hal yang positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat berdisiplin? Oke, itu setuju kalau hukumannya positif. Cuma kan dilihat itu contoh ya, contoh. Oke, kalau contoh ya enggak setuju. Terima kasih. Yang terakhir, setujukah Bapak Ibu bahwa memberi penghargaan dapat memotivasi belajar anak? Monggo, Bisti. Setuju tidak kalau memberi penghargaan itu dapat memberikan motivasi belajar kepada seorang anak? Yang memberi penghargaan atau bisa juga disebut dengan hadiah ya itu bisa memotivasi belajar anak, sehingga anak kalau diberikan penghargaan seperti itu anak menjadi senang dan termotivasi. Itu aja. Ya, baik, terima kasih. Ya, untuk memberikan fitur kepada anak itu memang dapat memotivasi belajar ya. Contoh kecilnya fitur yang bisa kita berikan, misalkan kalau anak kita berhasil mengerjakan sesuatu, good job atau baiklah pekerjaanmu sudah bagus, seperti itu, tingkatkan lagi prestasimu. Itu nanti di situ siswa juga akan lebih bersemangat lagi dalam belajar. Nah, sekarang pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila. Nah, eksplorasi konsep untuk budaya positif terdiri dari beberapa bagian, yaitu perubahan paradigma, stimulus respon melawan teori kontrol, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, arti disiplin dan tiga motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Di bawah ini adalah paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. 2. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. 3. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol? Dibagi menjadi 2, yang pertama stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Contoh stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Misalkan Bapak Ibu mempunyai sesuatu yang paling berharga ada di kepala tangan Bapak Ibu. Kemudian teman Bapak Ibu meminta untuk apa yang ada di kepala tangan Bapak Ibu. Kemungkinan apa yang terjadi? Pak Aris? Membuat gimana menurut Anda? Pak Rois? Kalau saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan apa yang menjadi hak dan milik saya. Itu jawaban saya. Iya, walaupun dibujuk, dirayu, ataupun mungkin diancam. Kalau saya tergantung yang meminta. Kalau yang meminta kebaikan spesial juga. Oh, Iya. berarti tergantung yang meminta. Tergantung yang meminta. Nah, kalau yang meminta orangnya suka buka, kata buka ya sudah. Juga. Tapi kalau sesuatu Samuel yang menurut saya buka, nggak usah dirayu, nggak usah dipaksa tak buka. Gimana Pak? Kalau Pak Aris tadi kan misalnya kayak kita tuh orang spesial, Iya. tapi jawaban saya orang yang spesial ada di genggaman tangan saya, Oh, orang yang spesial ada di dalam. ada di genggaman tangan saya, jadi tidak ada yang bisa saya buka. Berarti intinya kalau yang paling berharga di Bapak Ibu nggak akan diberikan kepada orang lain ya? Jangankan mengintip, jangankan utang mengintip pun tidak boleh. Oh, betul. Oke, berarti orang lain bisa mengontrol diri Bapak betul? Tidak bisa. Tidak ya, karena itu yang bisa mengontrol diri Anda sendiri juga pada diri kita sendiri. Nah, teori kontrol. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita yang mampu mengontrol diri kita. Seperti yang contoh tadi ya tentang kepala tangan. Berikut Pak Aris, mau ada yang disampaikan? Setuju. Monggo. Setuju. Lanjut. Lanjut. Disiplin positif. Apakah makna disiplin? Ya. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan yang mulia. Nah, perbedaan hukuman dan penghargaan. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, menimbulkan rasa benci terhadap kedisiplinan, rasa terpaksa, belajar menyembunyikan kesalahan, timbul perasaan marah, rasa bersalah, dipermalukan dan tidak dihargai. Sedangkan penghargaan, belajar adalah penghargaan yang sesungguhnya. Memberi penghargaan sama dengan menghukum seseorang. Maksud di sini seperti ini. Kalau kita terus-menerus memberikan penghargaan terhadap seseorang, ya, nanti orang itu tidak akan memiliki motivasi. Yang diharapkan hanya penghargaan itu sendiri. Ya, tujuan dari kata disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser, ya, Anda tidak
menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol, ya. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kemudian juga ada segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nanti diperjelas di slide berikutnya. Yang terakhir, realitas atau kebutuhan kita yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984, kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Dian Gosen 1998. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, di modul ini eksplorasi konsep pembelajaran 2.2 tentang teori motivasi, dukungan, dan penghargaan serta restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia itu ada motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian ada untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Dan untuk motivasi internal itu tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses anak. Nah, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ya. Pembuka itu kemarin saya perhatikan untuk kalian mudanya. Kemudian ada saya menghargai, kemudian terima kasih untuk. Sedangkan nilai kebajikan itu rasa empatimu besar sekali, kemudian kepedulianmu dan rasa tanggung jawabmu. Kemudian untuk situasinya, pada saat menolong murid baru di kelas kita, kemudian pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, dan pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini untuk contoh
15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bu Wahyu, hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Baik. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Bu Istri, hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Dan berikutnya Bu Vina, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu hukuman apa konsekuensi? Ya, konsekuensi. Parles, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh tidak mengenakan sepatu, itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Pak Aris, monggo. Tidak bersepatu. Murid itu memakai sepatu putih, jadi dilarang memakai sepatu sekalian karena tidak memakai sepatu hitam. Hukuman. Yang terakhir kemudian Pak Aris lagi ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Baik, sekarang kita lihat jawaban Bapak Ibu tadi sudah benar apa belum? Nah, ini. Ya, yang pertama mencatat 100 kali itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat itu juga hukuman. Murid diminta untuk push up, itu juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Ya, karena konsekuensi dia sudah mencoret-coret buku temannya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar, itu juga konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu tadi ya, karena dia tidak memakai sepatu hitam, itu juga hukuman. Sedangkan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu konsekuensi. Karena pelajaran PJOK mungkin sudah melakukan kesepakatan kelas, sehingga konsekuensinya jika terlambat itu lari mengelilingi lapangan. Sampun jelas ya? Pak Aris mau menambahin? Sebenarnya kan untuk menentukan itu hukuman atau konsekuensi dari sudah jelas dulu seperti ada hukuman ketika ada peraturan. Ketika peraturan itu dilanggar maka timbullah hukuman. Tapi kalau tidak ada hukuman, cuma atau siswa tidak melakukan kesalahan, tidak ada tindakan di luar daripada yang ada di peraturan, itu siswa akan dapat konsekuensi. Sepakat ya? Maksudnya sepakat ya? Sepakat Bapak Ibu? Kalau ada dalam peraturan, intinya jika ada dalam peraturan maka itu hukuman. Kalau tidak ada dalam aturan, maka siswa tersebut dapat konsekuensi. Nah, untuk yang terakhir itu agak beda. Itu kan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Kalau siswa terlambat itu kan pasti dapat hukuman. Pasti dapat hukuman. Walaupun tidak ada konsekuensinya, maksudnya walaupun tidak ada kesepakatan atas apapun, tetap berhukuman. Itu menurut saya. Baik, tapi di sini ditegaskan Pak untuk pelajaran PJOK. Ya, mungkin dikatakanlah untuk PJOK kita belajarnya mulai jam 8. Kita kumpul di lapangan tepat pukul jam 8. Tapi mungkin siswa-siswa ada yang ganti baju, dia terlalu berlama-lama di kamar mandi ya, sehingga datang ke lapangannya telat 10 menit. Makanya dia mendapatkan konsekuensi untuk lari setiap mengelilingi lapangan 2 kali. Pripun Pak Rois? Maaf Bu, boleh saya bertanya?
Mungkin saya terlalu ini ya, belum paham ya. Ini Bu, saya mau tanya dulu Bu. Mungkin Oke, monggo Pak. apa beda hukuman dan konsekuensi itu dulu? Mungkin situ baru saya paham untuk menjawab pertanyaan itu. Maaf, terima kasih. Oke, Pak Aris bisa dijelaskan kembali. Tadi sampun dijelaskan Pak Aris. Oke. Bapak Ibu, snacknya bisa disandi monggo. Betul apa-apa. Tadi kan Pak Res itu tanya belum apa itu hukuman sama konsekuensi. iya. Kalau hukuman itu kan sesuatu yang kita dapatkan ketika kita melanggar sebuah peraturan yang telah ditetapkan. Hukuman intinya, hukuman itu kita dapatkan ketika kita melanggar aturan tertulis, aturan yang telah ada. Itu kita dapat hukuman, entah itu tertulis ataupun apa namanya, aturan lisan, aturan secara langsung, walaupun tidak tertulis. Ya, aturan yang telah disepakati bersama, nah itu tertulis ataupun tidak tertulis. Tapi kalau konsekuensi itu sebuah kesalahan yang dilakukan tapi tidak ada dalam peraturan tersebut, maka kita dapat konsekuensi. Mungkin hukuman tertulis kalau konsekuensi tidak tertulis. Tidak, ada hukuman yang tidak tertulis juga menurut saya, tapi bukan ya. Menurut saya ada hukuman yang tidak tertulis Pak. Karena melanggar sebuah moral, etik dan lain-lain itu bisa dapat hukuman juga. Tidak konsekuensi. Begitu. Sedikit menambahkan, mungkin kalau hukuman itu dari satu arah, ya. Misalkan si A melakukan kesalahan langsung dihukum suruh lari. Tapi kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan sebelumnya, biasanya ya, kayak seperti kalau ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ya. Karena dia melakukan kesalahan, jadi konsekuensinya apa? Tapi kalau hukuman itu misalkan kayak tadi terlambat ke sekolah, aturannya kita berangkat jam berapa, dia telat, hukumannya apa, seperti itu. Yang dijelaskan Pak Aris tadi juga sudah benar perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Sampun Pak Aris. Nih, perbedaan hukuman dan konsekuensi agar lebih jelas lagi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Contoh juga tadi, misalkan seseorang siswa melakukan kesalahan, terus kita hukum, misalkan lari ke lapangan 5 kali atau 2 kali di hadapan teman-teman yang banyak, teman-temannya, pasti dia akan mempunyai rasa yang sakit hati atau mungkin dendam kepada kita. Itu pasti diingat-ingat mungkin sampai tua. Dia punya cerita, aku dulu dihukum sama bu ini keliling lapangan berapa kali di hadapan banyak teman-teman. Tapi kalau konsekuensi itu biasanya setelah selesai ya selesai. Untuk rasa sakit hatinya mungkin lebih
Sedangkan konsekuensinya itu sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid anak dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian korban bisa diabaikan dan murid dibuat tidak nyaman. Sedangkan untuk restitusi, itu restitusi merupakan pilihan memuatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam hati, ke dalam diri. 5. Restitusi mencoba kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sebelum lanjut kita escape dulu. Bapak Ibu bisa berdiri di samping kursinya masing-masing. Ayo, kita escape dulu sebelum lanjut ke materi berikutnya. Kita ulangi lebih cepat lagi. Bertepuk tangan. Sambil tertawa kakak, sambil menangis, sambil teriak, jadilah patung. Oke, terima kasih. Ini duduk kembali. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Ya, untuk materi berikutnya yaitu eksplorasi konsep tentang pembelajaran 2.3 keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Tabel Y terlihat, terdengar, dan berperilaku.
dilarang menggunakan narkoba bila kebajikan atau keyakinan apa yang kita tuju. Keselamatan, kesehatan. Pilihannya apa? Keselamatan. Pilihannya apa? Keselamatan. Ini tuh keselamatan. Keselamatan ya. Bergantian atau menunggu giliran. Antri contohnya. Berarti nilai kebajikan yang kita tuju itu apa? Etika, disiplin. Oke, etika, disiplin. Gunakan masker. Disiplin. Apa? Ketiga. Gunakan masker. Ketiga. Etika, kesehatan juga bisa ya. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Itu apa? Nilai kebajikannya. Keselamatan. Keselamatan. Oke, sekarang kita lihat. Nah ini selalu membalikan buku ke tempatnya. Kebajikan yang dituju itu tanggung jawab. Sedangkan dilarang mengganggu orang lain itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu juga menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen kita ya. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, dan kesabaran. Gunakan masker, itu nilai kebajikan yang kita tuju, kesehatan dan keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, itu juga keselamatan dan keamanan. Nah, Itu yang poin hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Nilai keyakinannya kok menghormati orang lain. Maksudnya gimana? Itu menghormati berarti kita menghormati guru kita, ya. Kemudian ada komitmen pada tujuan kita. Itu kan bisa dua. Tuh. Nah ini kemarin kegiatan saya membuat keyakinan kelas ya bersama anak-anak, keyakinan kelas yang kita buat. Ini contoh dokumentasinya. Kemudian keyakinan kelas yang sudah kita buat, ya tidak usah saya bacakan ya. Ada saling menolong, disiplin, bertanggung jawab, bertoleransi dan lain-lain. Kemudian eksplorasi konsep pembelajaran 2.4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Ada penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian kebebasan itu kebutuhan akan pilihan. Ada kasih sayang dan rasa diterima itu kebutuhan untuk diterima. Ya, sekarang eksplorasi konsep pembelajaran 2.5 tentang 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol. Sebagai guru kita memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama itu sebagai penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu menginginkan posisi kontrol ada di yang mana? Bapak Ibu sendiri menginginkan posisi kontrol sebagai guru itu di posisi yang kemana? Yang mana? Manajer? Yang lainnya? Pengen seperti apa sih kita sebagai guru itu? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer? Kelihatan tulisannya. Oh, tidak. dibacakan. Pak Aris pengen seperti yang apa? Kita sebagai guru pengen jadi guru itu yang seperti apa? Penghukum,
Pemantau. Bangun. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Teman. Kalau buahnya apa? Manajer. Bina? Semuanya. Ya. Kita sebagai guru itu untuk identitas jaga, kontrol dari luar itu menghindari hukuman. Kalau yang dimaksud penghukum sebagai pembuat rasa bersalah itu dinyatakan sebagai identitas yang gagal. Kemudian kalau identitas berhasil atau sukses itu sebagai teman dan pemantau. Sedangkan identitas berhasil atau sukses itu sebagai manajer. Di sini ada beberapa contoh kalimat ataupun aktivitas yang dilakukan yang termasuk penghukum ataupun pembuat rasa bersalah. Untuk yang penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti dan menyindir. Ya. Kemudian untuk yang membuat rasa bersalah itu berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, seperti itu membuat rasa bersalah. Kalau sebagai posisi teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya, sedangkan pemantau itu menghitung dan mengukur. Sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian kalau guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Itu sebagai penghukum. Kemudian kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakannya, ibu stres. Dan itu pembuat rasa bersalah. Sedangkan ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat tidak itu pernah bantu? Nah itu sebagai posisi teman. Kemudian apa peraturannya? Itu sebagai pemantau. Sedangkan sebagai manajer itu apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Sedangkan hasilnya sebagai penghukum memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Pembuat rasa bersalah itu menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Sedangkan teman, ketergantungan, pemantau menyesuaikan diri bila diawasi dan manajer menguatkan pribadi seseorang. Kaitan dengan dunia berkualitas. Kalau yang menghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Pada posisi teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Pernyataan-pernyataan, contohnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu siapa yang mengatakan? Membuat orang merasa bersalah. Ya. Sedangkan kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi kontrol sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak, itu sebagai teman. Terus sebagai pemantau, contohnya apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sedangkan sebagai penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen 2004. Nah, segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas siswa, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kalimatnya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu untuk contoh kalimatnya. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, kalimatnya itu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sedangkan untuk menanyakan keyakinan, kalimatnya bisa menggunakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, menstabilkan identitas. Guru berkata,
itu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak itu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Sedang untuk validasi kebutuhan, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Kemudian menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang kemarin saya buat bersama dengan ya, dan juga Nika, tadi bilangnya laporan dari ketua kelas kamu kenal presiden. Kenapa salah? Oh gitu, wajar jika kamu merasa kesal dan marah. Jika bila ada di posisi kamu, pasti bila juga merasakan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan dari sini? Oh, pasti kamu mempunyai alasan tertentu kalau melakukan itu. Oh, wajar jika kamu merasa marah dan kesal karena kamu tidak rela jika hasil pekerjaanmu dijuangkan selama sikit. Itu sangat menghargai tindakan kamu yang kamu bisa mengontrol emosi kamu dan tidak melakukan hal yang lebih dari itu, misalnya memukul. Sekarang coba kamu pikirkan, tindakan kamu marah-marah pada sikit itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Baik, menurut kamu menghormati antar umat itu penting tidak? Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat kamu sedang marah? Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, tak sekali tindakan kamu berat. Jadi, jika kamu ada masalah, kamu bisa melapor sama ibu kamu ataupun wali kelas kamu ya. Tetap semangat. Sekarang harus bisa lebih mengontrol emosi kamu. Sekarang bisa kembali ke kelas ya. Iya, sama-sama. Ini contoh tanggapan siswa yang sudah melakukan kegiatan segitiga restitusi kemarin. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi. Tadi saya di slide yang sebelumnya. Nah, refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intensif. Kemudian 3, peran Amon seperti apa yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini. Dan yang terakhir, saya akan menjadi Amon yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Saya minta beberapa perwakilan dari Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan hasil refleksi hari ini.
Berikutnya, murid tidak merasa dendam. Dan yang terakhir, murid mampu memecahkan masalah mereka sendiri. Respon guru, cara pandang bahwa mendisiplinkan murid bisa dilakukan dengan hukuman atau penghargaan adalah salah. Budaya positif diawali dengan keyakinan kelas dan dilakukan secara terus-menerus. Ketika murid melakukan kesalahan, pasti ada kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Sebagai guru, harus bisa mengambil posisi kontrol sebagai manajer ketika ada murid yang melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, segitiga restitusi adalah cara yang tepat dalam membentuk budaya positif. Sebelum acara saya tutup, saya punya sebuah pantun. Ibu Ina pergi arisan, pulang-pulang bawa bingkisan. Wahai Bapak Ibu yang budiman, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya dan Bapak Ibu sudah berkenan dalam acara sharing diskusi yang pada siang hari ini, sehingga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih atas paparannya, wawasannya yang diberikan pula, dan semoga jalan banyak sangat lancar. Mungkin cukup dari saya, semuanya dari semua ya, Arif ya. Mungkin cukup untuk kegiatan pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya pribadi kalau ada salah berkata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila